Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdolus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam mempelajari kitab Ta'lim al-Muta'allim, yang mana kemarin kita sudah membahas pembahasan akan al dan pembagian pujian. Namun sebelum kita memulai kajian pada hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, dan kepada para guru-guru kita. Semoga ilmu yang kita pelajari diberikan kemanfaatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf kalau banyak suara motor. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Adapun segala puji itu tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi faddala bani Adam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala faddala itu telah memuliakan, telah mengunggulkan, telah melebihkan. Siapa yang dilebihkan? Bani Adam, yaitu umat manusia. Nah, kita bertanya, ketika ada orang yang diunggulkan, dimuliakan, dengan apa ia dimuliakan? Kan seperti itu. Maka kita di sini ketika membaca, kritis di sini. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengunggulkan umat Bani Adam, umat manusia, dengan apa? Dijelaskan di sini bil ilmi, itu dengan ilmu. Yang kedua wal amal, yang kedua dengan amal perbuatan. Seperti itu. Maka ketika kita membaca Allah subhanahu wa ta'ala mengunggulkan, memuliakan umat manusia, di sini kita bertanya, apa dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memuliakan umat manusia? Di sini pensyarah kitab Ta'lim Ta'lim, yaitu Syekh Ibrahim bin Ismail, mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Al-Isra ayat 70. Seperti itu. Nah, Syekh Ibrahim bin Ismail mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam konteks Allah mengunggulkan, melebihkan, memuliakan umat manusia. Walaqad karramna, dan kami telah muliakan siapa? Bani Adam.
Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkat, kami beri tunggangan untuk manusia di mana? Yang ada fil barri, yang ada di bumi, wal bahri, yang ada di lautan. Allah Subhanahu wa ta'ala ini memuliakan kita. Allah memuliakan kita dengan ilmu. Allah memuliakan kita dengan pengetahuan. Allah memuliakan kita dengan akal, yang mana akal ini menjadi fasel atau pembeda daripada haiwan yang lain. Kalau kita belajar ilmu mantik dikatakan al-insan hayawanun natik. Manusia itu hewan yang berakal. Nah, al-insan itu nau, hayawan itu jins, natik itu pasal pembeda, berbeda dengan hewan yang lain. Kalau dikatakan al-insan hayawan, manusia itu hayawan, hanya di situ saja, itu masih masuk yang lain. Bisa jadi manusia ini kucing, bisa jadi manusia ini kambing, bisa jadi manusia ini semut dan lain-lainnya. Maka pembeda kita dengan hewan yang lain itu satu, natik, yaitu berakal, yang bisa menerima ilmu pengetahuan. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita umat manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami angkat mereka, dikasih tunggangan tuh sama Allah. Yang ada di bumi dikasih tunggangan apa? Pakai kuda. Sekarang modern pakai apa? Mobil, motor. Yang ada di lautan Allah kasih juga. Dengan apa? Dengan perahu. Bahkan yang luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemuliaan apa? Dengan kita bisa terbang menggunakan pesawat. Itu kan kalau secara kita pikirkan, renungkan, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan dulu naik kapal. Mana ketika Rasul Isra Mi'raj? Mi'raj dengan apa? Dengan buruk. Setelah itu kita terpikir, manusia berpikir bagaimana manusia ini bisa terbang. Nah, dalam Islam seperti itu sudah dicontohkan tuh dulu. Ada kapal pencontohannya. Dan di dunia modern sekarang yaitu pesawat. Nah, itu luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita. Wa faddal wa razaqnahum minat thayyibat, dikasih kita rezeki yang baik-baik. Kita dikasih makan daging, nasi, gandum. Kita dikasih minuman susu dan lain-lain. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna taqdira. Allah unggulkan kita manusia daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Tuh luar biasanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi faddala bani Adam. Kita balik lagi ke kitab, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengunggulkan, memuliakan manusia. Kita sudah tahu yang dimuliakan itu manusia. Tetapi sekarang kita bertanya, dengan apa Allah memuliakan manusia? Di sini dijawab bil ilmi, dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka Syekh Ibnu Ruslan dalam Matnu Zubat mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sebagian asatidz mengatakan amalnya itu tertolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga yang mengatakan maknanya a'maluhu mardudatun la tuqbalu itu la tasih, amalnya tidak sah. Kalau sahabat bertanya kepada saya, kira-kira antum, Bang Budin, Bang Syihab, ngambil pendapat yang mana? Kalau saya lebih mengambil pendapat yang kedua, mengatakan walaupun orang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, itu pekerjaannya hanya tidak sah. Tidak sah. Karena saya menyangkutkan ini kerana fikih, yang mana definisi singkat daripada fikih ialah
al ilmu bil ahkam syar'iyyati al amaliyah, ya, ilmu yang mempelajari hukum syariat, ya, dalam segi amaliyah, pekerjaan, perbuatan. Makanya kalau kita belajar fikih, ya, fikih itu terbagi 4 besar bagian. Yang pertama bab ibadat, itu ada kita toharo, ada apa, sholat, puasa, zakat, haji. Nanti dibagi lagi pembagian kedua apa? Pembagian kedua ialah al-muamalat al-maliyah, yaitu muamalah kita sehari-hari, jual beli, bergadai, ya, dan sebagainya. Yang ketiga singkatnya ialah al-munakahat, pernikahan. Dan yang keempat ialah al-jinayat, kriminalitas. Itu yang disebut dengan ilmu fikih, ya, ilmu amaliyah. Jadi banyak kan sekarang orang berbicara fikih, tetapi tidak tahu pembagian, ya, daripada fikih tersebut. Bahwasanya pembagian besar daripada ilmu fikih ialah terbagi menjadi 4: ibadat, muamalat, munakahat, dan al-jinayat. Nah, seperti itu. Nah, saya mengatakan, ya, orang yang mengerjakan sesuatu walau tanpa ilmunya, saya mengatakan itu tidak sah saja. Karena apa? Karena ranahnya fikih itu hanya soal itu sah, itu tidak sah. Hada sahih, ini sah, wahada fasid, ini fasid. Seperti itu. Urusan, ya, masalah diterima atau tidak diterima itu bukan ranah fikih, tapi apa? Ranahnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan al-insan yahkumu bil zahir. Kita manusia hanya bisa menghukumi yang zahir-zahir saja. Wallahu yahkumu bis sarair, ya, Allah, ya, yang bisa menghukumi sesuatu yang tidak tampak, yang tidak zahir. Maka dari situ Al-Imam Ibrahim Al-Laqani, ya, di dalam baitnya Jauharatul Tauhid mengatakan, waman yamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih, katanya. Barang siapa yang meninggal dunia tetapi belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tetangga kita suka berzina, suka mabok-mabokan, suka apa, menyolong dan perbuatan keji lainnya. Ketika beliau meninggal, apakah kita bisa mengatakan bahwasanya beliau ini ahli neraka? Apakah kita berhak mengatakan bahwasanya dia ini orang buruk, pasti masuk neraka? Apakah kita berhak untuk mengatakan seperti tersebut? Kita tidak berhak untuk mengatakan hal tersebut. Karena apa? Fa amruhu mufawwadun li rabbih, yang berhak mengatakan, ya, kata-kata tersebut, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu nanti dimasukkan ke surga, masukkan ke neraka, amalannya diterima atau tidak diterima, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba tidak berhak untuk menjudge seseorang bahwasanya dia masuk neraka, bahwasanya ia masuk surga. Tidak. Berapa banyak orang yang kelihatannya soleh, ya, tetapi karena kesombongan, keangkuhan di akhir hayat susah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi berapa banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Ketika akhir hayat nih, akhir hayat, ya, Allah berikan hidayah, Allah berikan kekuatan untuk apa? Untuk mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Yang pertama, Allah memuliakan Bani Adam apa? Dengan ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dengan apa? Wal amal. Nah, dengan amal perbuatan. Kita kan diperintahkan wa aqimus shalah, laksanakan sholat dengan apa? Kita sholat pakai perbuatan. Wa atuz zakah, dengan bayar zakat pakai perbuatan.
sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kan seperti itu. Kita puasa, kita buka puasa dengan apa? Dengan amal. Berbeda dengan hewan kan. Apakah ada yang berpuasa dengan amalan? Kita tidak tahu, mungkin bisa jadi hewan yang lain juga berpuasa, tapi kita tidak melihat amaliah mereka, kan seperti itu. Kita punya kucing di rumah lemes banget, itu orang puasa, mungkin dia puasa juga, kan seperti itu. Tetapi amaliyahnya tidak. Hitop ini hanya untuk mukallaf, kan seperti itu, hanya untuk orang yang manusia. Dia balik, diakid, dakwah masuk sampai kepada dia, seperti itu. Nah, singkat seperti itu. Allah memuliakan Bani Adam, umat manusia, dengan apa? Dengan ilmu, yang pertama. Yang kedua apa? Dengan amal, dengan perbuatan. Wah, ini cangkupannya. Kita bertanya nih, kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dengan ilmu, dengan amal perbuatan, cangkupannya sampai mana aja? Apa cuma di Citayam seperti saya, Allah memuliakan manusia dengan ilmu dan perbuatan? Atau hanya sampai Depok? Atau hanya sampai Bogor? Atau sampai Jakarta? Dikatakan oleh pengarang kitab ala jamil alam, atas seluruh semesta alam. Jadi seluruh semesta alam Allah yang paling muliakan siapa? Umat manusia. Karena apa? Bil ilmi, dengan ilmu, wal amal, dan juga amal perbuatan. Wassalatu ala Muhammadin, dan adapun rahmat ala Muhammadin itu tetap atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan oleh beliau, as-salatu minallah rahmah wal maghfirah. Selawat dari sisi Allah itu merupakan rahmat. Wa min ibadihi du'a, dan daripada hamba-hambanya Allah, selawat kepada Rasul itu merupakan doa. Wa minal malaikati istighfar, dan dari segi selawatnya para malaikat untuk Rasulullah itu merupakan permohonan ampunan dosa. Nah, makanya kita sebagai umat Rasulullah SAW jangan malas-malas, jangan pelit-pelit. Untuk apa? Untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan selawat itu juga merupakan doa kita, dan kita akan mendapatkan pengampunan dosa, permohonan ampunan dosa daripada para malaikat. Wassalatu, adapun rahmat ala Muhammadin itu tetap atas Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad Sayyidil Arab, penghulunya bangsa-bangsa Arab, wal ajam, dan selain bangsa Arab. Nah, seperti itu luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir hayat kita nanti kita diberikan cucuran syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan adapun rahmat tersebut itu juga atas alihi, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan juga para sahabatnya Rasul, yang mana mereka ya nabi'il ulum wal hikam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nabi'il ulum wal hikam, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, ialah ya nabi', sumber-sumber al-ulum, keilmuan, wal hikam, dan hikmah. Jadi jangan sungkan-sungkan kita untuk memuliakan zuriyah Rasul, untuk memuliakan para sahabat, untuk memuliakan para ulama. Karena apa? Mereka ialah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya la yuwarithun ma'la wala dirhama, kan seperti itu. Para nabi tidak mewariskan harta dirham. Apa dikatakan? Innama yuwarithunal ilm. Akan tetapi para anbiya, para rasul itu mewariskan, yaitu ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du, ya, kita lanjut lagi nih. Wa ba'du ai ba'dal basmalah
walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan kita pada hari ini cukup di sini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali dalam waktu yang sama, sesi yang sama. Insyaallah Allah panjangkan umur kita, berkahkan umur kita, dan Allah berikan kemanfaatan untuk diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.